Korban penyetopan sementara dana hibah pesantren oleh Kang Deddy Mulyadi rupanya mulai bermunculan. Jika belakangan ada sekelompok kiai ya yang mengatasnamakan para pimpinan pondok pesantren yang ada di Bekasi itu memberi nama kepada Gubernur Jawa Barat dengan sebutan preman berkedok pahlawan. Dan pada kali ini, jika SN Jabar layangkan kritik keras ke Kang Deddy Mulyadi, tidak berpihak ke pesantren. Begitulah kira-kira judul yang ada di pemberitaan. Dan kita saksikan bersama aja selengkapnya terkait bagaimana Bang Ono Surono, Wakil DPRD Provinsi Jawa Barat, bersama salah satu pimpinan pondok pesantren yang mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait dana hibah pesantren. Musyawarah besar seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat. Nah, ini ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Ya, di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, ya kan? Siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Pak Ketua. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat. Ini kayaknya karena pada komunitas saat ini baru kami di seperti buat anak yang ya. ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena orang ini, Karena Kiai saya ini pikir nyebut sekarang Gubernur Ono Jawa Surono Barat ketua. lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar Istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap. Ditunggu rekomendasi Siap, makasih banyak. hasil musyawarah besar ini. Siap. Apa Don? Siap. Pesantren bukan hanya terkait dengan pendidikan moral dan karakter, bukan hanya sebagai pilar dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Ketika ada konflik kan di masyarakat yang datang kiainya. Ada yang meninggal datangi kiainya, ada yang sakit didatangi kiainya. Itu bagaimana perannya sangat luar biasa pondok pesantren. Dan pondok pesantren juga menjadi salah satu pilar bagaimana membangun ekonomi umat. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semua. Tetapi pada kesempatan ini mohon maaf, saya risih yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Alih-alih bukan membantu pesantren, tapi yang ada justru terjadi sebuah opini framing negatif terhadap pondok pesantren. Gak ada. Kalaulah dikatakan ada oknum di pondok pesantren, kasusnya kasus pidana, menurut saya proses saja tidak perlu generalisir semua pondok pesantren seperti itu. Gak ada yang menyebutkan seperti itu. Kalaulah ada yang penerima Justru orang ini yang bantuan itu mengkritik hanya umat. itu saja pondok pesantrennya, yang besar-besar itu saja pondok pesantrennya. Menurut akal sehat saya bukan bantuannya ditutup, tapi verifikasi ulang pesantren yang Kan menerima. itu tujuan Kang Deddy Mulyadi. Perbaiki ulang. Aduh, Tapi fakta yang terjadi karena salah menerimanya, dan mohon maaf dia lupa. Yang salah bukan hanya menerima, yang memberinya juga salah. Iya. Siapa yang memberinya? Anak buahnya. Siapa itu? Ya kalau yang sosnya. Dia yang memverifikasinya. Artinya jangan menyalahkan siapa yang menerimanya. Berarti ada salah di regulasinya. Bagaimana proses pemberian bantuan tersebut. Itu yang harus Kiai salah diperbaiki. paham Bukan ini. di framing menjadi negatif pondok pesantren. Gak ada yang memframing negatif. Ini yang ngeri. Ketika ada ngomong mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, hibahnya habis. Ketika ada yang mengkritisi kebijakan Barat, hibahnya habis. Emangnya ketika kita mengkritik sesuatu yang salah itu berkaitan dengan hibah? Tidak. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu semua, anggaran pondok pesantren itu dihapus. Dihapus, Dan dievaluasi pada waktu bos. kita bersuara, SIPD buat 2026 juga kan dihapus. Tidak ada kan ajuan buat pondok pesantren. Bersuaralah kita, kerannya dibuka. Bersuara lagi kita semua, dijanjikan akan masuk kepada APBD perubahan katanya. Tapi sampai saat ini SIPD buat perubahan belum dibuka juga. Ketika ditanya, katanya ada geseran juga buat beasiswa santri, tapi juplak jublisnya tidak ada juga. Maka kumpulnya kita di sini adalah sebuah perjuangan
wahai Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak jadi itu datang ke pesantren, Bapak setelah jadi, ayo bersama-sama dengan pesantren untuk membangun Provinsi Jawa Barat yang istimewa. Oke teman-teman, telah kita lihat bersama ya tadi bagaimana kita dengarkan bersama. Ada Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang juga dibarengi dengan salah satu pimpinan pondok pesantren Sirna Miskin, yang mana keduanya menuturkannya dan juga mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait dana hibah, ya, yang mana telah kita ketahui bersama juga bahwasanya dana hibah ini di stop sementara. Jika tadi salah satu pimpinan pondok pesantren Sirna Miskin menyebutkan bahwasanya dana hibah pesantren itu dihapuskan, justru kiai tersebut yang salah paham dan gagal paham terkait gerakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan juga salah satu kiai, si Bapak Kiai tadi juga mencoba menggiring opini bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu menyebutkan bahwa pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat ini sengaja di-framing agar terlihat ataupun terdengar negatif di Jawa Barat. Bukan seperti itu. Kalau jika saya melihat daripada Kang Deddy Mulyadi, justru Kang Deddy Mulyadi bertujuan mengungkap siapa dalang-dalang di balik dana hibah, penyelewengan dana hibah dan sebagainya, siapa penerima-penerimanya itu untuk kebaikan dan keberlangsungan pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat yang lainnya. Jelas kiai tersebut dan juga Mang Ono orang-orang yang mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang menyerang Kang Deddy Mulyadi di balik nama kritik kepada Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terkait adanya ramenya lagi ya orang-orang yang diduga terugikan atas adanya gerakan dari Kang Deddy Mulyadi yang mengevaluasi dana hibah pesantren. Silakan berikannya komentarnya di kolom komentar dan pada video kali ini juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.